Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam semangat teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama saya Ivan. Pada video kali ini kita akan sama-sama melakukan tryout terkait tentang persiapan SKD CPNS terusus pada bagian TIU, yakni materi kemampuan verbal. Oke, oleh karena itu langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Baik, jadi soal pertama itu terkait tentang analogi, ya. Jadi guru dan murid itu sama saja hubungannya dengan apa? Apakah A, pemimpin pengikut, B, dokter pasien, C, pengusaha pelanggan, atau KD, penulis pembaca? Silakan dijawab. Apakah opsi A, opsi B, atau K, opsi C, atau D? Oke, sudah dapat jawabannya? Baik, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor satu ini adalah opsi pada bagian B, yakni dokter dan pasien. Adapun kenapa kita mengambil jawaban untuk soal nomor satu itu adalah opsi pada bagian B, yakni dokter dan pasien, karena guru dan murid itu dia memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Oke, dalam artian guru membutuhkan murid untuk mengajar, sedangkan murid juga membutuhkan guru untuk belajar. Jadi keterkaitannya itu dia sangat erat, ya. Hal itu sama saja antara dokter dan pasien. Kenapa? Karena dokter dan pasien itu juga memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Dalam artian, dokter membutuhkan pasien untuk mengobati, sedangkan pasien juga membutuhkan dokter untuk sembuh. Oleh karenanya, jawaban yang tepat untuk soal nomor satu itu adalah opsi pada bagian B. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Mobil mesin itu sama saja hubungannya dengan apa? Apakah A, rumah dinding, B, buku halaman, C, komputer prosesor, atau KD, pesawat sayap? Silakan dijawab. Maka opsi A, B, C, atau K, D. Sudah? Oke. Berarti untuk soal nomor 2 ini, mobil mesin itu dia memiliki hubungan atau analogi yang sama dengan pesawat dan sayap. Oke, kenapa? Karena kita lihat di sini bahwa mobil itu dia tidak berjalan tanpa mesin, ya. Jadi dia itu hubungannya krusial. Kalau tidak ada mesinnya, maka mobilnya tidak bisa berjalan. Nah, hal ini juga sama dengan pesawat yang dia tidak bisa terbang kalau tidak memiliki sayap. Oke, jadi keduanya merupakan bagian penting dari objek tersebut atau objek yang dimaksud. Oleh karenanya, jawabannya nomor 2 itu mobil mesin itu sama saja dengan pesawat dan sayap. Kita masuk ke soal yang ketiga. Manusia darah. Dia memiliki analogi yang sama dengan apa? Apakah bunga mawar, hewan daging, pohon getah, ataukah buah pisang? Oke, silakan dijawab. Opsi A, B, C, ataukah opsi pada bagian B? Sudah? Oke, baik. Untuk soal nomor 3 ini, manusia darah itu memiliki hubungan yang sama dengan pohon dan getah. Jelas ya, karena darah itu merupakan bagian penting dari tubuh manusia, sedangkan getah adalah bagian penting dari pohon. Keduanya merupakan cairan yang mengalir di dalam tubuh objek yang dimaksud. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 itu adalah opsi pada bagian C. Kita masuk ke soal nomor 4. Oke. Ini merupakan soal terkait pengelompokan kata, ya. Jadi kita diberikan beberapa kata, lalu kita mencari satu buah kata yang bukan bagian dari kelompok kata tersebut. Di sini ada soal meja, kursi, bangku, almari. Nah, dari keempat kata ini, kata apa yang tidak termasuk ke dalam kelompok kata tersebut?
Apakah meja, bangku, kursi, ataukah almari? Silakan jawab. Sudah? Oke. Jadi kata yang tidak termasuk ke dalam kelompok kata yang dimaksud itu adalah opsi pada bagian D, almari. Kenapa? Karena meja, kursi, dan bangku itu merupakan furnitur ya, yang digunakan untuk duduk atau meletakkan benda. Sedangkan almari merupakan furnitur yang digunakan untuk menyimpan barang. Nah, sehingga kata yang berbeda adalah kata almari. Kita masuk ke soal yang nomor 5, masih tentang pengelompokan kata. Buku, pensil, penghapus, kertas. Kira-kira kata apa yang bukan bagian dari kelompok kata yang dimaksud? Apakah buku, kertas, penghapus, ataukah pensil? Oke, silakan dijawab. Oke, untuk soal nomor 5 ini, kata yang tidak termasuk ke dalam kelompok kata yang dimaksud itu adalah kata penghapus. Ya, kenapa? Karena kita ketahui bahwa buku, pensil, dan kertas merupakan alat untuk menulis satu kesatuan. Sedangkan penghapus itu adalah alat bantu untuk menghapus tulisan. Oleh karenanya, penghapus itu dia tidak termasuk ke dalam kelompok kata untuk alat tulis menulis. Kita masuk ke soal nomor 6 ya. Nomor 6 itu berkaitan tentang soal sinonim ya. Jadi kita memiliki kata inkonsekuen. Inkonsekuen ini dia sinonimnya apa? Apakah konsisten, bersifat kasar, ambigu, ataukah berubah-ubah? Silakan dijawab. Oke, sudah? Oke. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 itu adalah opsi pada bagian D, berubah-ubah. Kenapa? Karena kata inkonsekuen itu merupakan kata yang menggambarkan sifat yang tidak konsisten atau sering berubah-ubah. Maka sinonim yang tepat untuk menggambarkan inkonsekuen itu adalah berubah-ubah atau berfluktuasi atau tidak tetap. Maka opsi yang benar itu adalah opsi pada bagian D, berubah-ubah. Kita masuk ke soal yang ketujuh, ya. Berkaitan dengan sinonim, di sini kita punya kata redundansi. Apakah efisien, kekurangan, kelebihan, ataukah kejelasan? Silakan dijawab. Sudah? Oke. Jadi, kata redundansi itu sama saja dengan kata kelebihan. Kenapa? Karena kata redundansi itu memiliki arti kelebihan atau pengulangan yang tidak perlu dalam suatu konteks. Sehingga sinonim yang tepat untuk menggambarkan redundansi itu adalah kelebihan. Oke, oleh karenanya opsi yang tepat itu adalah opsi pada bagian C. Kita masuk ke soal berikutnya. Ada kata deteriosasi. Nah, kata deteriosasi ini dia memiliki sinonim dengan kata yang apa? Apakah pemulihan, apakah membaik, merosot, ataukah stabil? Oke, sudah? Baik. Jadi, kata yang memiliki sinonim yang sama dengan deteriosasi adalah kata merosot. Kenapa? Karena kata deteriosasi itu dia mengacu pada proses perburukan atau penurunan kualitas. Sehingga sinonim yang cocok itu adalah kata merosot yang berarti mengalami penurunan atau penurunan kualitas. Oke, jadi itulah tadi soal-soal terkait tentang pemantapan materi SKD pada bagian TIU terkhusus pada kemampuan verbal. Oke, semoga soal-soal ini dapat membantu teman-teman untuk belajar sehingga menambah wawasan terkait tentang bank-bank soal mengenai kemampuan verbal dalam tes CPNS seleksi kompetensi dasar pada bagian TIU. Oke,
Kalau begitu, sekian untuk tryout kita kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada tryout-tryout selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk komen. Dan silakan bagikan video ini kalau bermanfaat bagi kalian sehingga teman-teman yang lain itu bisa merasakan tryout-tryout yang sama. Oke, sekian dari saya. Saya pribadi, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semangat.